Materi selanjutnya adalah ANOVA atau Analysis of Variance. Ini masih bagian dari statistika inferensi ya, statistika cara mengambil keputusan, cara menyimpulkan, dan ini juga masih bagian dari pengujian hipotesis. Jadi ini sebelumnya kan kita menguji hipotesis untuk rata-rata satu variabel. Ya, rata-rata satu variabel itu kita menguji satu rata-rata ya. Kemarin contohnya adalah mu sama dengan 50 misalnya. Jadi ada angka mu sama dengan sekian. Nah, itu kita menguji satu variabel saja, yaitu mu dari satu populasi saja, di mana statistik ujinya menggunakan Z jika sigmanya diketahui. Sigma adalah standar deviasi populasi, dan T-nya itu adalah sigmanya yang tidak diketahui. Jadi menggunakan uji T kalau sigma tidak diketahui ya. Selanjutnya adalah uji hipotesis rata-rata dua variabel. Ini ya, kemarin kita sudah membandingkan antara mu1 dan mu2. Sama dengan, tidak sama dengan gitu ya. Kalau untuk H0, H1, misalnya untuk yang H0-nya bisa sama dengan, bisa kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, yang seperti itu ya. Jadi antara mu1 dan mu2, di mana dia mengujinya dua rata-rata variabel, atau bisa dikatakan semacam dua populasi. Bisa jadi menguji kondisi sebelum dan sesudah. Jadi ini ada populasi sebelum dan populasi sesudah ya, data sebelum dan data sesudah. Jadi ada dua variabel, di mana statistik uji yang digunakan itu masih serupa dengan yang satu variabel ya, yaitu dia akan menggunakan statistik uji Z jika standar deviasinya diketahui, dan dia akan menggunakan uji T jika standar deviasinya tidak diketahui. Mohon maaf, ini yang T-nya tidak tertulis ya. Kemudian terakhir kemarin kita mempelajari uji variasi dari dua variabel. Variasi itu adalah sigma kuadrat atau kuadrat dari standar deviasi. Ya, jadi kita kemarin membandingkan antara sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat ya. Cara mengujinya menggunakan uji F, statistik uji F. Ya, kemarin kita membandingkan sigma 1 kuadrat apakah sama dengan sigma 2 kuadrat, apakah kurang dari sama dengan, apakah lebih dari sama dengan, dan seterusnya. Itu untuk H0 ya. Dimana fungsinya adalah untuk menguji parameter variasi. Kalau yang dua ini kan parameternya rata-rata ya, yang kuning dan hijau ini. Nah, sekarang untuk ANOVA itu parameter yang mau kita perhatikan adalah parameter rata-rata dari tiga variabel atau lebih. Perhatikan bahwa kalau yang uji hipotesis yang sudah kita pelajari itu ada yang satu variabel dan ada yang dua variabel. Ini caranya sudah berbeda ya, jelas perhitungannya, rumusnya berbeda. Apalagi kalau yang tiga variabel. Tapi kalau misalnya ada tiga variabel atau lebih, 4, 5, dan seterusnya, itu bisa menggunakan ANOVA, One Way Analysis of Variance. Jadi, di sini, ANOVA ini adalah untuk menguji hipotesis mengenai rata-rata untuk tiga variabel atau lebih. ANOVA ini tidak hanya bisa digunakan pada rata-rata ya, bisa juga pada parameter yang lain, hanya saja yang kita pelajari untuk rata-rata saja. Misalnya ini, membandingkan rata-rata nilai statistik 3 kelas. Ya, nilai mata kuliah statistika dari 3 kelas. Nah, ini kan berarti nggak bisa menggunakan uji hipotesis 2 variabel, apalagi satu variabel. Nah, ini menggunakan ANOVA, di mana ANOVA ini punya asumsi yang pertama, populasinya itu berasal dari distribusi normal. Masih sama ya dengan uji hipotesis yang sebelumnya. Jadi asumsinya adalah berdistribusi normal, kemudian memiliki variasi yang sama. Kemudian sampelnya itu diambil secara acak dan independen. Jadi tidak ada aturannya dan independen, tidak terkait antara data satu dengan data yang lain. Data sampel satu dengan data sampel yang lain. Nah, langkah-langkah uji hipotesis dari ANOVA ini langkahnya secara umumnya sama ya. Yang membedakan adalah statistik ujinya dan kriteria uji. Yang pertama adalah menentukan H0 dan H1, hipotesis uji. Ya, kemudian yang kedua adalah menentukan taraf signifikan. Nanti ada sifat khusus dari taraf signifikansi untuk ANOVA ya. Kemudian ada statistik ujinya. Nah, ini menggunakan rumus yang nantinya kita
bandingkan dengan tabel F. Jadi nanti kita akan mencari nilai F di sini. Ya, kenapa dia namanya analysis of variance? Karena yang kita analisis adalah efek dari variasi sigma kuadrat ya. Jadi kita mau menguji hipotesis mengenai rata-rata menggunakan bantuan variasi yaitu sigma kuadrat ya. Sigma kuadrat atau S kuadrat, kalau di sampel S kuadrat ya. Kemudian kriteria ujinya nanti ini berarti karena menggunakan F ya, maka nanti kita akan melihat ke F tabel. Seperti itu. Kemudian kita simpulkan. Ini nanti untuk yang kriteria uji caranya berbeda lagi ya dengan uji variasi yang kemarin ya. Jadi ini punya cara khusus, tapi langkah-langkahnya secara umum sama, ada 5 step ya, 5 tahapan. Dimana yang tahapan terakhir ini adalah menyimpulkan apakah H0 ditolak atau diterima. Ya, tapi untuk detail di dalamnya ini berbeda-beda ya. Kita mulai dari hipotesis uji. Bagaimana isi dari hipotesis uji pada ANOVA? Yaitu ini. Jadi ini sudah saklek bahwa kalau di ANOVA, H0-nya itu adalah sama dengan semua. Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3 sampai Mu berapa, tergantung banyaknya populasi yang kita teliti ya. Atau secara bahasa ini rata-rata semua populasi sama. Atau bisa juga secara bahasa disebutkan tidak ada perbedaan pengaruh akan percobaan. Misalnya ini percobaan metode 1, percobaan metode 2, percobaan metode 3. Nah, ini berarti percobaan-percobaan dengan beberapa metode ini ketika hasilnya sama kan berarti tidak ada perbedaan, ya, tidak ada pengaruh sebenarnya dari percobaan yang kita lakukan. Nah, ini adalah untuk yang H0. Kemudian H1-nya itu rata-rata populasinya tidak sama. Ya, pasti ya, kebalikan dari H0. Kalau secara bahasa ini. Jadi, untuk H1 kondisinya adalah paling sedikit ada satu rata-rata yang beda. Ya, rata-rata populasinya beda, cukup satu saja itu pasti akan memenuhi yang H1 ini. Contoh misalnya rata-rata nilai statistika kelas 01, 02, 03 itu adalah 75. Tapi 04 itu rata-ratanya adalah 80, misalnya seperti itu. Nah, di sini berarti langsung masuk kategori rata-rata populasi tidak sama. Ya, cukup satu saja yang tidak sama rata-ratanya, maka dia akan memenuhinya ke H1. Atau kalau secara bahasa ini, terdapat pengaruh atas percobaan. Ya, jadi dari percobaan metode 1, 2, 3, ternyata ada yang berbeda kan? Entah itu lebih baik atau lebih buruk, yang jelas pasti ada pengaruh dari percobaan yang dilakukan. Ya, jadi bisa jadi ada yang sama, ada pula yang berbeda rata-ratanya ya. Kalau digambarkan dalam kurva seperti ini. Untuk yang H0 sama dengan semua kan ya. Nah, ini misalnya ada 3 populasi, Mu1, Mu2, Mu3. Kalau sama dengan semua ya gambarnya seperti ini. Dia tengahnya sama nih. Kan tengah ini garis simetri ini, garis yang membuat dia simetri ini adalah Mu kan, rata-rata. Jadi ini misalnya 3 populasi, ada yang biru muda, biru tua, dan warna ungu. Ya, ungu. Nah, ini rata-ratanya sama, maka gambarnya seperti ini. Tapi kalau H1 yang diterima, maka gambar kurvanya seperti ini. Tidak semua rata-rata populasi sama. Jadi bisa jadi contoh yang ini, Mu3-nya berbeda kan ya. Ini Mu1-nya dan Mu2-nya sama. Atau bisa jadi semuanya berbeda. Ya, maka ini sudah masuk kategori menerima H1. Nah, nantinya untuk ini ya, statistik uji, cara perhitungannya nanti kita akan menggunakan tabel ini, tabel ANOVA ini. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjutnya bagaimana rumus-rumusnya ya. Ini ada SSA, SSW, MSA, MSW, dan seterusnya. Ada di slide selanjutnya. Seperti itu.